إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأيها المسلمون رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas tentang kitab Ushul Sittah, 6 prinsip akidah yang dikarang oleh Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu rahmatan wasi'an. Dan kita masih pada prinsip yang keempat, yaitu tentang penjelasan ilmu dan ulama. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menerangkan definisi ilmu. Ya. Ilmu yang dimaksud di situ adalah ilmu syar'i. Bahwa ilmu syar'i itu adalah firman Allah, sabda Rasul, serta perkataan para sahabat radhiyallahu anhum. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Kafiyah Asy-Syafiyah, beliau mengatakan al-ilmu qala Allah wa qala rasuluhu wa qala sahabah hum ulul irfan. Kata Imam Ibnu Qayyim bahwasanya ilmu syar'i itu adalah apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasul dan apa yang diucapkan oleh para sahabat tentang keduanya. Mereka lah orang-orang yang berilmu. Maka penjelasan kedua yaitu berkaitan tentang ulama, dan siapakah ulama yang sejati adalah mereka yang memahami apa itu ilmu. Apa itu ilmu? Dengan kata lain, bahwasanya ulama itu adalah mereka yang beragama, mereka yang berakidah, mereka yang bermuamalah, mereka yang berbuat, mereka yang berucap sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Itulah yang dimaksud dengan ilmu dan ulama. Ilmu dan ulama. Makanya beliau menjelaskan di sini bayanul al-aslur rabi', prinsip yang keempat, bayanul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha. Ya, penjelasan ilmu dan ulama. Wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Dan penjelasan orang-orang yang mirip dengan ulama tetapi bukan ulama. Jadi kita tahu ya, siapa ulama yang dimaksud adalah mereka yang memahami Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahamannya para sahabat. Mereka lah yang disebut dengan ulama. Maka orang-orang yang tidak memahami Al-Qur'an dan Sunnah, atau mereka membawakan Al-Quran dan Sunnah tidak sesuai dengan pemahamannya para sahabat, mereka bukan para ulama. Mereka bukan para ulama. Ya, ciri-ciri mereka adalah mereka memakai seragamnya para ulama, memakai jubah, memakai kopiah, memakai simbol-simbol yang bernuansa Islami. Tapi apa yang disampaikan justru bukan ilmu,
Tetapi yang disampaikan mereka adalah tentang perbuatan-perbuatan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul, tentang keyakinan-keyakinan yang tidak ada dasarnya. Mereka campur adukan antara yang hak dan antara yang batil. Maka itulah orang yang mirip ulama tapi tidak disebut dengan ulama. Mereka pandai berbicara, mereka pintar berretorika. Ya, tapi apa yang disampaikan itu bukan ilmu, maka dia bukan ulama. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'an menjelaskan wa qad bayyana Allah taala hadzal asla fi awal suratil Baqarah min qawlihi ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Dan Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, telah menjelaskan prinsip yang keempat ini, yaitu berupa ilmu dan ulama, sebagaimana yang tertera di awal-awal surat Al-Baqarah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 40 sampai ayat 221. Allah terangkan penjelasan ilmu, penjelasan ulama, penjelasan mereka orang-orang yang seperti ulama tetapi bukan ulama, ada pada surat Al-Baqarah ayat 40 sampai 221. Ada sekitar 160 ayat lebih. Ya, diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla yang menjelaskan tentang ketiga-tiganya, ilmu, ulama serta ulama-ulama imitasi, ya. Mereka mirip ulama tapi bukan ulama. Taib. Kita bacakan beberapa saja. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-40. Ayat yang ke-40. Allah berfirman, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai bani Israil. Siapa bani Israil di sini? Orang-orang Yahudi. Ya, kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Allah turunkan Taurat kepada Nabi Musa, kepada orang-orang Yahudi. Maka Allah memanggil mereka, wahai orang-orang Bani Israel. Meskipun ayat ini tujuannya itu berbicara tentang orang-orang Yahudi, tapi maksudnya, maknanya itu secara umum, maknanya itu umum. Jadi bisa untuk semuanya. Jadi khitabnya, tujuannya ini adalah kepada Bani Israel, ya, orang-orang Yahudi. Tapi maknanya bisa berlaku untuk semuanya. Nah, Allah memanggil orang-orang Bani Israel, "Udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum." Ingatlah kalian terhadap nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Wa aufu bi'ahdi, dan tunaikanlah janji-janji kalian kepadaku. Ufi bi'ahdikum, niscaya aku akan menepati janji-janjiku kepada kalian. Niscaya aku akan menepati janji-janjiku kepada kalian. Wa iyaya farhabun, dan takutlah kalian kepadaku. Takutlah kalian hanya kepadaku. Nah, ini ayat yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 40. Di dalam ayat ini secara tidak langsung diterangkan tentang ciri-ciri seorang ulama. Seorang ulama yang hakiki, yang benar-benar ulama, bukan ulama imitasi. Di antara ciri-cirinya dari ayat ini adalah mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena dalam ayat ini Allah mengatakan, "Udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum." Ingatlah kalian terhadap nikmat-nikmatku. Allah memerintahkan kepada Bani Israel agar mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Maka orang yang berilmu, seorang ulama, dia pasti tahu dan dia pasti akan senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Nah, ini ciri yang pertama yang ada pada diri seorang ulama yang hakiki adalah mereka akan senantiasa pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka akan menikmati setiap
mereka akan mensyukuri setiap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Karena mereka paham semakin mereka bersyukur, maka akan semakin banyak kenikmatan-kenikmatan yang mereka akan dapatkan. Sebagaimana Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat kepada kalian. Inilah sifat pertama dari seorang ulama yang hakiki. Kemudian yang kedua adalah ciri kedua dari seorang ulama yang hakiki adalah menunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat ini Allah mengatakan aufu bi'ahdi. Ya, tunaikanlah janji-janji kalian kepadaku. Maka apalagi seorang ulama, mereka pasti akan memberikan janji-janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janji terbesar yang akan mereka lakukan adalah menerapkan sebuah ayat, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mereka akan menunaikan janjinya, ya, dan yang paling utama adalah menerapkan sebuah ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Ayat yang sering dibaca ini adalah ayat-ayat yang mencerminkan tentang anjuran untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Anjuran untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Di antara janji-janji kita yang harus kita tunaikan kepada Allah Azza wa Jalla adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah tujuan Allah menciptakan kita semua. Menciptakan manusia dan jin tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan perintah yang paling afdal di antara ibadah-ibadah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ulama, dia pasti akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu adalah ciri yang keberapa? Yang kedua dari ayat ini. Dia akan memenuhi janji-janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia menunaikan tauhidnya kepada Allah, barulah dia menunaikan janji-janji yang lainnya, yaitu berupa kewajiban-kewajiban yang harus dia kerjakan sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Dan janji berikutnya adalah dia harus menjauhi segala larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang kepadanya. Maka ketika ulama tersebut menunaikan janji-janjinya, maka Allah pun akan memberikan janjinya kepadanya. Allah Subhanahu wa taala, di antara janji yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang mentauhidkan Allah adalah Allah tidak akan menghukum seorang hamba yang mentauhidkan Allah. Seorang hamba yang tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, Allah pasti tidak akan menghukumnya. Allah pasti tidak akan menghukumnya. Inilah janji yang Allah berikan kepada mereka, yaitu kepada para ulama dan kepada kita semua apabila kita menunaikan janji-janji kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ciri ulama yang ketiga di dalam ayat ini adalah wa iyaya farhabun. Dan hendaknya kalian itu takut kepadaku. Dan takutlah kalian hanya kepadaku. Maka ciri berikutnya, seorang ulama dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut ketika dia melanggar perintah-perintah Allah. Dia takut ketika dia menerobos larangan-larangan Allah. Dia takut akan siksa Allah. Dia takut akan mendapatkan azab Allah. Dia takut akan mendapatkan hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Dan dia hanya takut kepada Allah Azza wa Jalla saja. Dia tidak takut kepada jin. Dia tidak takut kepada dedemit. Ya, dia tidak takut kepada selainnya kecuali hanya kepada Allah. Itulah diantara ciri seorang ulama. Semakin tinggi ilmunya, maka semakin takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dia takut ketika tidak mengamalkan ilmunya, Allah akan menghukumnya. Dia takut ketika tidak menyebarkan ilmunya, akan menjadi bumerang untuknya. Terus seperti itu, akan ilmunya tersebut akan menjadikan dia itu semakin takut kepada Allah.
Itulah ciri yang ketiga dari seorang ulama yang hakiki yang terdapat dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 40. Kemudian ayat selanjutnya ayat 41. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan berimanlah kalian, konteksnya sama kepada orang-orang Yahudi yaitu Bani Israel, tapi maknanya sekali lagi umum untuk kita semua. Wa aminu, kata Allah, berimanlah kalian terhadap apa yang aku turunkan, yaitu berupa Al-Quran. Berarti ini adalah orang-orang Yahudi yang ada di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang Yahudi di sini diperintahkan untuk beriman terhadap Al-Quran. Sedangkan Al-Quran tidak diturunkan kecuali kepada Nabi Muhammad. Berarti konteks orang-orang Yahudi di sini adalah orang-orang Yahudi yang ada di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berimanlah kalian terhadap apa yang aku turunkan, yaitu berupa Al-Quran. Musaddiqan lima ma'akum. Yang Al-Quran tersebut itu adalah membenarkan apa yang ada di dalam kitab Taurat kalian. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kepada Bani Israel, yaitu orang-orang Yahudi. Taurat diturunkan kepada orang-orang Yahudi. Maka kata Allah Azza wa Jalla, Al-Quran diturunkan ini adalah untuk membenarkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam Taurat. Jadi sudah ketika Al-Quran turun, maka imanilah Al-Quran. Ini bahasa gampangnya ya. Allah memerintahkan mereka untuk beriman kepada Al-Quran, yang mana Al-Quran itu adalah pembenar dari kitab-kitab sebelumnya. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang pertama kali kufur terhadap Al-Quran. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang pertama kali kufur terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Meskipun dengan harga yang mahal pun juga enggak boleh. Ya, maksudnya bagaimana menjual ayat-ayat Allah ini? Misalnya ketika ada sebuah peristiwa yang dialami oleh keluarganya. Dia tahu bahwasanya yang dilakukan oleh keluarganya itu adalah sebuah kesalahan. Karena dia itu keluarganya, akhirnya dia cari dalil-dalil yang membenarkan saudaranya tersebut. Dinukilkanlah ayat-ayat Allah. Ya, dia menjual belikan ayat-ayat Allah dengan kebatilan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jangan seperti itu. Janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Maksudnya tidak boleh menjual ayat-ayat Allah dengan kebatilan. Wa iyaya fattaqun, dan bertakwalah kalian kepadaku. Nah, di sini di dalam ayat 41 ini disebutkan tentang ciri-ciri ulama selanjutnya. Di antaranya adalah bahwa ciri seorang ulama, dia akan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Allah memerintahkan wa aminu, berimanlah kalian. Maka ciri dari seorang ulama yang hakiki, dia pasti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, ciri kedua, dia tidak akan menjual belikan ayat-ayat Allah untuk suatu yang batil. Sebagaimana yang tadi kita contohkan. Seorang ulama tidak mungkin melakukan hal tersebut. Ya, tidak mungkin menjual belikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang batil. Kemudian ciri yang ketiga dalam ayat ini adalah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri seorang ulama, dia akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari dalam ayat 41 ini ada 3 ciri. Ya, yang pertama tadi beriman kepada Allah, kedua tidak menjual belikan
ayat-ayat Allah dengan kebatilan, dan yang ketiga adalah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut pada ayat yang ke-42. Ana izin minum dulu. Baik, ayat yang ke-42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun." Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Kata Allah Azza wa Jalla, dan janganlah kalian mencampur adukan antara yang hak dan antara yang batil. Dan janganlah kalian menyembunyikan kebenaran wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahuinya. Sedangkan kalian mengetahuinya. Ada beberapa ciri dari ayat yang ke-42 ini. Yang pertama, bahwa seorang ulama yang hakiki, mereka tidak mencampur adukan antara yang hak dan antara yang batil. Mereka tidak mencampur adukan antara yang hak dan antara yang batil. Sebagaimana yang dilakukan oleh ulama-ulama imitasi. Ya, mereka yang mirip ulama tapi sejatinya bukan ulama. Mereka suka mencampur adukan antara yang hak dan antara yang batil. Dan subhanallah, ketika ada orang-orang seperti itu yang mencampur adukan antara yang hak dan antara yang batil, justru orang-orang itu senang. La ilaha illallah. Justru laris, ya. Mereka menganjurkan untuk beribadah kepada kuburan. Berdoalah kepada penghuni kuburan. Niscaya doa-doa kalian ini pasti akan dikabulkan. Mereka kelabui bahwasanya kuburan yang dimintai doa itu adalah orang-orang soleh. Maka orang-orang soleh tersebut akan membawa doanya kepada Allah, lalu Allah mengabulkan doanya. Ini contoh mencampur adukan antara yang hak dan antara yang batil. Dan subhanallah, karena faktor kejahilan, manusia itu banyak yang senang kalau ada yang mengatakan seperti itu. Senang kalau ada yang menganjurkan seperti itu. Keyakinan-keyakinan yang tidak didasari di dalam agama Islam, tidak ada dasarnya dalam agama Islam, itu justru senang. Sekali lagi, faktornya karena apa? Karena kejahilan. Maka inilah alasan kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjadikan prinsip yang keempat ini adalah sebuah prinsip yang harus dipahami oleh setiap muslim dan muslimah. Ya. Jadi seorang ulama cirinya itu adalah tidak mencampur adukan antara yang hak dan antara yang batil. Ya, kalau kita mau berdoa, berdoa hanya kepada Allah. Allah yang perintahkan dalam Al-Quran, "Ud'uni", berdoalah kepadaku, astajib lakum. Niscaya aku yang mengabulkan. Berdoalah hanya kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala saja, enggak boleh berdoa kepada yang lainnya. Karena doa itu adalah masuk bagian daripada ranah ibadah. Kalau sudah masuk ranah ibadah, maka tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah ini adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala semata, tidak boleh kita tujukan kepada selain Allah. Kemudian di dalam ayat ini disebutkan ciri seorang ulama selanjutnya adalah wala taktumul haqqa, mereka tidak menyembunyikan ilmu atau menyembunyikan kebenaran. Ciri seorang ulama, mereka tidak menyembunyikan kebenaran. Mereka ketika ditanya tentang sesuatu, maka menjawab apa adanya. Yang hak, yang batil, yang batil. Mereka tidak menyembunyikan kebatilan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompoknya. Seorang ulama yang hakiki, mereka akan menjawab apa adanya. Salah-salah, benar-benar. Itulah ciri dari seorang ulama. Adapun ulama-ulama imitasi, mereka akan menyembunyikan kebenaran. Kalau kiranya ini merugikan kelompoknya atau merugikan dirinya sendiri, diumpetin. Tidak mau dikabarkan. Ya. Maka orang-orang semacam ini, kata Allah, kata Nabi SAW, akan dicambuk dengan api neraka, dengan cambuk dari api neraka. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Dan hadis ini sahih ketika man su'ila an ilmin,
siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, fakatamahu, lalu dia menyembunyikannya padahal dia mengetahuinya. Fa uljima bilijami minan nar yaumil qiyamah. Maka orang semacam itu akan dicambuk dengan cambuk dari api neraka pada hari kiamat kelak. Ini bahaya orang-orang yang memiliki ilmu tapi menyembunyikan ilmunya. Enggak mau menyampaikan kebenaran. Ya, entah itu karena faktor takut dimusuhi, entah itu karena faktor takut ditinggal jamaahnya, atau takut tidak mendapatkan pengikut, ya, maka orang semacam itu akan mendapatkan ancaman hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi kita sebutkan, akan dicambuk dengan cambuk dari api neraka pada hari kiamat kelak. Kalau dia dicambuk dari api neraka, kira-kira tempatnya di mana? Dicambuk dengan cambuk dari neraka, berarti tempatnya di mana? Di dalam neraka. Artinya konsekuensi orang yang berilmu tapi menyembunyikan ilmunya, sedangkan dia mengetahui ilmu tersebut, akan diancam masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Maka ciri seorang ulama yang hakiki, dia tidak akan menyembunyikan ilmunya. Itulah diantara ciri yang terdapat dalam ayat 42. Ayat 42. Kita masuk pada ayat 43. Ini seru ya, kita bahas ayat-ayat ternyata menarik. Allah berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini juga ada di antara ciri seorang ulama yang hakiki. Di antara yang pertama, dia atau mereka pasti menegakkan salat. Seorang ulama yang hakiki, dia pasti akan menegakkan salat, pasti akan menjaga salatnya bersama orang-orang yang salat, yaitu salat jamaah. Maka seorang ulama cirinya adalah mereka salat jamaah bersama kaum muslimin di masjid. Itulah ciri seorang ulama. Kalau ada ulama yang tidak seperti itu, dia tidak salat bersama kaum muslimin di masjid karena tidak ada uzur, maka jangan diambil ilmunya. Ini sudah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya. Di antaranya adalah perkataan Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan bahwasanya dahulu para salafus saleh, sebelum mereka mengambil ilmu dari seorang yang akan diambil ilmunya, mereka memperhatikan 3 hal. Yang pertama akidahnya, yang kedua akhlaknya, dan yang ketiga adalah salatnya. Bagaimana salat seorang alim tersebut? Benar atau tidak salatnya? Jamaah atau tidak salatnya? Kalau dia tidak jamaah dengan kaum muslimin, maka jangan diambil ilmunya. Karena dia sejatinya bukan seorang ulama. Dia mengetahui ilmu bahwa salat jamaah itu adalah sebuah kewajiban bagi laki-laki, tapi dia tidak mengamalkannya. Makanya Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala mengatakan dalam kitabnya Iqtida'ul Ilmil Amal, bahwasanya seorang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya itu sama seperti orang yang enggak berilmu. Ya. Orang yang berilmu dikatakan dia ini Masya Allah ilmunya, tapi ketika dia tidak mengamalkan ilmunya, sama saja dengan orang yang tidak berilmu, sama seperti orang-orang awam. Tapi seorang ulama yang hakiki, sekali lagi, dia akan menjaga salatnya. Dia akan menjaga salatnya. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, wa atuz zakah. Dia akan menunaikan zakat. Dia akan membayarkan zakat, entah itu zakat fitri, ya, ataupun zakat mal. Ya, kalau sudah sampai nisab dan haul, maka dia pasti akan membayar zakat. Kenapa? Karena dia tahu bahwa membayar zakat itu adalah sebuah kewajiban yang harus dia lakukan. Apabila dia tidak membayar zakat, maka batal Islamnya. Karena zakat adalah bagian daripada rukun Islam yang harus dia tunaikan. Karenanya Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika menjadi seorang khalifah menggantikan Rasulullah SAW, tugas yang pertama beliau lakukan diantaranya adalah memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Orang-orang yang memiliki penyakit nifak dalam hatinya, mereka beralasan bahwasanya zakat itu khusus kepada Nabi saja. Padahal Nabi terangkan dalam banyak haditsnya zakat itu termasuk rukun Islam.
yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi mereka. Memerangi mereka orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Nah, jadi ciri ulama yang ada dalam ayat yang ke-43 ini adalah mereka orang-orang yang salat, menegakkan salat, ya. Kalau dia laki-laki maka jamaah bersama kaum muslimin di masjid, dan yang kedua adalah mereka yang menunaikan zakat. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-44. Allah berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun." Kata Allah Azza wa Jalla, bukankah kalian memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan? Wa tansawna anfusakum, namun kenapa kalian melupakan diri-diri kalian? Wa antum tatluna al-kitab, sedangkan kalian membaca Taurat. Ini konteksnya kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi, tapi maknanya umum, mencakup untuk kita semua. Kalian memerintahkan mengajak kebaikan, mengerti ilmunya, tapi kenapa kalian melupakan diri kalian, gak mau mengamalkannya? Karenanya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi itu dikatakan sesat, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala itu gara-garanya apa? Mereka memiliki ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Maka siapa saja yang memiliki ilmu tapi tidak mau mengamalkannya, maka dia disifati seperti orang-orang Yahudi, mendapatkan murka dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang tertera dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selain jalan-jalannya orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa itu? Yaitu orang-orang Yahudi. Maka hati-hati ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demi Allah hati-hati. Apabila kita memiliki ilmu, maka hendaknya kita amalkan ilmu kita. Jangan kita ikuti hawa nafsu kita. Kita berusaha untuk mengamalkan ilmu kita. Karena itu adalah tanda ilmu yang kita pelajari ini adalah ilmu yang bermanfaat. Akan bermanfaat untuk dirinya. Jadi ini ciri yang pertama di antara para ulama adalah mereka memerintahkan kebaikan serta mengamalkan kebaikan. Mereka memerintahkan kebaikan sebelum mengamalkannya. Afan, gimana? Mereka memerintahkan kebaikan plus mengamalkannya. Itulah di antara ciri ulama. Ulama yang hakiki. Makanya disebutkan oleh para ulama, ya, lupa ana, Ibnu Abbas atau siapa, mereka mengatakan dahulu kami kalau mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu tidak lebih dari 10 ayat. Dahulu kami para salafus saleh ketika mempelajari ayat itu tidak lebih dari 10 ayat. 10 ayat dipelajari, kita baca, kita pahami, kemudian kita amalkan. Kita amalkan. Barulah setelah kita mengamalkan 10 ayat ini, kita nambah ayat berikutnya. Terus seperti itu. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa ilmu itu tujuannya adalah untuk diamalkan. Maka ciri seorang ulama, mereka mengajarkan ilmu serta mengamalkan ilmunya. Itulah ciri-ciri seorang ulama. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan minta tolonglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar dan salat. Dan sesungguhnya salat itu sungguh amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kecuali bagi mereka yang khusyuk di dalamnya. Jadi di sini juga ada ciri seorang ulama, yaitu diantaranya mereka meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersabar. Dengan cara bersabar. Dan yang kedua dengan cara salat. Dengan cara salat. Ya. Bersabar ketika mereka mengajarkan ilmu. Ya, seorang ulama pasti dia akan menyebarkan ilmunya. Dia tidak tutup-tutupi. Dia tidak sembunyikan. Dia akan menyebarkan ilmunya. Dan ketika dakwah, dia pasti membutuhkan kesabaran. Karena dalam risalah usul ats-tsalatsah kita sudah mempelajari, kata beliau, yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Yaitu, al-ilmu, wal-amal, wa da'watu ilaihi, wa sabru 'alal adza'i fihi. Kata beliau, wajib bagi kita itu mempelajari 4 perkara.
Yang pertama, kita wajib memiliki ilmu. Ilmu ini mencakup ilmu Allah, ilmu Rasul, ilmu tentang agama Islam dengan dalil. Yang kedua, mengamalkannya. Setelah berilmu, mengamalkannya. Setelah mengamalkan, apa yang terjadi? Mendakwahkannya. Mendakwahkannya. Dan yang keempat adalah konsekuensi dari berdakwah itu adalah pasti bersabar. Harus bersabar. Karena dia pasti akan menghadapi rintangan-rintangan, menghadapi ujian-ujian, cacian dan sebagainya, sebagaimana yang didapati oleh Rasulullah SAW ketika menyebarkan ilmu. Beliau mendapatkan banyak sekali cacian, maka solusinya adalah dengan bersabar. Dan bersabar. Dan empat poin tadi itu dijelaskan dalam surat Al-Asr. Ya, Allah tegaskan dalam surat Al-Asr bahwa orang-orang yang mengamalkan empat tadi itu adalah bukan orang-orang yang merugi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya manusia itu semuanya benar-benar dalam merugi, kecuali empat orang. Yang pertama, mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu, wa amilus solihat, dan mengamalkan ilmunya, wa tawasaw bil haqqi, mereka orang-orang yang saling memberikan nasihat, menyebarkan ilmu, wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran, sabar dalam berdakwah. Dan ini, keempat ini akan ada dalam diri seorang ulama yang hakiki. Nah, masih banyak ayat-ayatnya, nanti antum baca di rumah ya, sampai ayat 221. Ada 161 ayat, antum baca sendiri di rumah, itu menjelaskan tentang ilmu ulama dan orang-orang yang bukan ulama. Bukan ulama. Baik. Ikhwani fiddin, a'azzakumullahu jami'an. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melanjutkan, wa yaziduhu wuduhan ma sarahat bihi sunnatu fi hadha. Kata beliau, dan ini semakin jelas dengan datangnya sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini, dalam masalah ilmu. Minal kalamil katsir al-bayyin al-wadih lil 'amil balid. Ya, dengan datangnya sunnah berupa pembicaraan-pembicaraan yang sangat banyak, ya, penjelasan-penjelasan yang sangat terang dan gamblang terhadap masalah ilmu dan ulama dan orang-orang yang bukan ulama. Nabi menjelaskan bahwasanya kita diperintah untuk berilmu. Nabi menjelaskan ciri-ciri orang yang berilmu. Nabi menjelaskan pula ada orang-orang yang bukan ulama. Di antaranya sudah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya, akan muncul ruwaibidah. Orang-orang yang lancang berbicara tentang masalah agama tapi bukan ahlinya. Dia tidak paham tentang masalah agama tapi dia lancang berbicara tentang masalah agama. Maka yang muncul adalah kesesatan dan kesesatan. Nabi mengabarkan juga akan ada orang-orang yang menuntut ilmu dari ahlul bid'ah. Maka kita harus selektif dalam memilih guru atau mengambil ilmu dari seorang guru. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, ketika datang penjelasan-penjelasan sunnah, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mudah meskipun dipahami oleh orang-orang awam. Ketika orang-orang awam mempelajarinya pasti paham, ya. Tsumma sara hadza aghrabal asya. Kemudian subhanallah, apa yang terjadi? Kata beliau, hal yang aneh, ya. Tsumma sara hadza aghrabal asya. Kata beliau, sesuatu yang paham tadi, sesuatu yang jelas tadi justru dianggap asing. Orang-orang yang menyampaikan ilmu yang benar, orang-orang yang benar-benar hakiki ilmunya, ulama yang hakiki, justru dianggap aneh. Kata beliau, ya. Wasarul ilmu wal fiqhu wal bid'u wad dhalalat. Kemudian apa yang terjadi? Ilmu yang hakiki tadi berubah menjadi perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara yang sesat. Ketika orang-orang mengajarkan ilmu yang benar dianggap aneh.
dianggap asing, dianggap ini membawa agama baru, subhanallah. Ya, padahal dia membawa agamanya Rasul, dan ini terjadi di zaman beliau. Kitab ini berbicara tentang zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi terjadi di zaman sekarang. Artinya sampai sekarang ada orang-orang seperti itu. Giliran orang-orang yang menyampaikan perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Rasul, perkara-perkara yang tidak ada dasarnya dalam agama Islam, dianggap orang yang berilmu. Wa khiyaru ma 'indahu nubsul haqqi bil batil. Dan yang terbaik di sisi mereka adalah yang mencampur adukan antara yang hak dan antara yang batil. Inilah ciri-ciri daripada ulama-ulama imitasi. Ya, mereka bukan ulama. Suka mencampur adukan yang hak dan antara yang batil. Wa sara al-'ilmu alladhi faradahu Allah Ta'ala 'ala al-khalqi wa madahahu la yatafawwahu bihi illa zindiq awil majnun. Sehingga ilmu yang diwajibkan oleh Allah dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipelajari kepada umatnya, orang-orang yang mengajarkan ilmu tersebut justru dianggap sebagai orang yang zindiq. Orang-orang yang mempelajari ilmu yang hakiki, orang-orang yang mempelajari atau menyebarkan ilmu yang benar, justru dianggap orang yang zindiq atau orang gila. Subhanallah. Ya, ini terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau dicap sebagai orang yang gila, dicap sebagai pemecah belah umat. Ya. Iya, memang orang-orang yang mengajarkan tauhid dia pasti dicap sebagai pemecah belah umat, pemecah belah keluarga. Iya, benar. Kenapa? Karena dalam keluarga tersebut akan terpecah belah antara yang hak dan antara yang batil, antara yang syirik dan antara yang tauhid. Pasti akan terpecah, nggak mungkin bisa bersatu. Antara yang sunnah dengan antara yang bidah pasti terpecah. Tapi terpecah dalam kebenaran. Wa sara man ankarahu wa 'adahu wa sannafa fi tahdhir minhu wan nahyi anhu huwal faqihul 'alim. Kemudian terjadilah orang-orang yang memusuhi ulama, ya, orang-orang yang mengingkari ulama yang benar, orang-orang yang memusuhi ulama yang benar, orang-orang yang membuat buku untuk memperingatkan, ya, wa sannafa fi tahdhir minhu, dan orang-orang yang memusuhi orang-orang yang memeringatkan memusuhi orang-orang yang membuat peringatan dalam masalah kebenaran atau melarang hal-hal yang dilarang, justru mereka dimusuhi dan diingkari. Dan orang yang semacam itu justru dianggap sebagai orang yang alim. Na'udzubillah. Inilah para jamaah, ya, realita yang terjadi di zaman sekarang, yaitu akan ada orang-orang seperti itu. Orang-orang yang pandai berbicara namun mereka itu bukan ulama. Maka kita harus waspada dan waspada akan mengambil ilmu dari orang-orang yang semacam itu. Kemudian sebagai penutup para ikhwani fiddin rahimakumullah, sedikit nasihat untuk kita sebagai para penuntut ilmu. Yang pertama, hendaknya kita mengikhlaskan niat kita dalam menuntut ilmu. Ikhlaskan kita dalam menuntut ilmu. Kita semua penuntut ilmu, maka jadikan niat kita ini ikhlas untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ibadah yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena ikhlas adalah merupakan syarat agar diterimanya suatu ibadah. Dan menuntut ilmu ini adalah merupakan ibadah yang agung. Ibadah sunnah yang paling besar, yang paling agung adalah menuntut ilmu. Maka kita harus mengikhlaskan niat kita. Terlebih lagi datang ancaman yang tegas dari Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dalam musnadnya. Kata Nabi SAW, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya dia niatkan untuk mengharapkan wajah Allah, tapi sayang dia palingkan menuntut ilmunya itu untuk mendapatkan dunia, maka dia tidak akan mencium aroma surga pada hari kiamat kelak.
Tapi orang-orang yang menuntut ilmu yang tidak ikhlas dalam niatnya, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Dia tidak mencium aroma surga. Itu artinya dia dijauhkan dari surga dan pasti akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka perlu kita untuk mengikhlaskan niat kita dalam menuntut ilmu. Dan orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu itu memiliki ciri-ciri. Di antaranya adalah ilmunya bermanfaat untuk dirinya. Ilmunya pasti akan bermanfaat untuk siapa? Untuk dirinya terlebih dahulu. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan ilmu yang bermanfaat itu seperti air hujan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Kamathalil ghaitil kathir asaba ardon, fakana minha naqiyah kubilatil ma', fa'ambatatil kala wal 'ushbul kathir." Ya, bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu seperti air hujan yang turun banyak membasahi tanah. Lalu tanah tersebut itu tumbuh menjadi subur sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menumbuhkan rerumputan. Akibat apa? Akibat air hujan tersebut bermanfaat bagi tanah, menjadikan tanah itu subur, ya, menyerap air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka itulah gambaran ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat akan masuk ke dalam hatinya, menjadikan hatinya itu semakin lembut, menjadikan jiwanya itu semakin tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, menjadikan lisannya itu semakin dijaga, menjadikan pandangannya semakin dijaga, pendengarannya semakin dijaga. Ya. Akan bermanfaat untuk dirinya sendiri. Barulah setelah itu tumbuh ke samping, yaitu akan bermanfaat untuk orang lain. Ini diantara ciri orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Kalau kita selama ini menuntut ilmu, belum ada tanda yang pertama ini, maka perlu kita memperbaiki niat kita. Ciri yang kedua adalah dia akan mengamalkan ilmunya. Dia akan mengamalkan ilmunya. Kalau kita masih malas untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari, yang kita miliki, itu pertanda niat kita ini belum benar. Belum benar, ya. Hati-hati, Allah Subhanahu wa taala akan menanya ilmu, akan memberikan pertanyaan kepada kita. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba' an ilmihi fima fa'al. Kata Nabi SAW, tidak akan bergeser kaki anak Adam pada hari kiamat kelak sampai ditanya tentang 4 perkara, di antaranya adalah tentang ilmunya, apakah dia amalkan atau tidak. Makanya tadi, ya, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya itu seperti orang yang bodoh. Kata Khatib Al-Baghdadi, wa laysa yu'addu 'aliman man lam yakun bi'ilmihi 'amilan. Bahwasanya orang yang alim itu, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya itu sama seperti orang-orang bahlul, seperti orang-orang bodoh. Maka kita harus mengamalkan ilmu. Ini ciri yang kedua. Ciri yang ketiga adalah dia akan terus memperbaiki niatnya. Karena niat ini berbolak-balik. Bisa jadi ikhlas, bisa jadi tidak. Orang yang selalu ikhlas dalam menuntut ilmu, dia akan selalu memperbaiki niatnya. Karenanya Sufyan bin Uyainah rahimahullah mengatakan, "Ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati li'annaha tataqallab." Bahwasanya kata beliau, tidak ada sesuatu yang paling aku sulit untuk mengobatinya kecuali mengobati niatku. Menjaga niatku agar tetap ikhlas ini adalah sesuatu pekerjaan yang paling sulit. Kenapa? Karena hati itu berbolak-balik. Kadang ke sini, kadang ke sini. Sudah kita persiapkan ke sini, ikhlas, ujung-ujung menyimpang, tergelincir dan sebagainya. Maka perlu untuk senantiasa memperbaiki niat kita. Di antara ciri orang yang ikhlas adalah dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ilmu yang dia dapatkan, maka akan menjadikan dia itu semakin takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang-orang seperti inilah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hambaku yang paling takut kepada Allah adalah mereka yang berilmu. Ilmu itu akan menjadikan dia itu semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ciri berikutnya, seorang yang ikhlas dalam menuntut ilmu itu tidak suka dengan pujian. Kalau kita senang dengan pujian, hati-hati, ya. Bisa jadi ini, ya, tanda bahwa kita itu enggak ikhlas dalam menuntut ilmu. Ingatlah bahwasanya ada 3 golongan orang yang akan dilemparkan ke dalam api neraka. Dilempar ke dalam api neraka, subhanallah. Di antaranya adalah orang-orang yang mempelajari ilmu agama gara-gara niatnya enggak ikhlas.
Dia dipanggil sebagai orang yang alim, orang yang berilmu. Na'udzubillah. Sehingga dia pun akhirnya dilempar ke dalam api neraka. Maka ya, seorang yang ikhlas menuntut ilmu, maka dia tidak suka dengan pujian. Kemudian nasihat yang kedua, hendaknya kita bersabar dalam menuntut ilmu. Bersabar dalam menuntut ilmu. Ya, karena mendapatkan ilmu itu tidak ada yang instan. Tidak ada yang fleksibel, semuanya membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran. Karenanya Imam Az-Zuhri mengatakan, man roma ilman jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Siapa yang mengambil ilmu sekaligus, ya dia enggak sabar diambil semuanya, maka akan hilang sekaligus. Ya, makanya Imam Syafi'i rahimahullah taala memberikan nasihat kepada kita, di antara cara untuk mendapatkan ilmu itu, di antaranya yang pertama dengan zakat, kecerdasan. Yang kedua dengan semangat, ya harus semangat. Dan yang ketiga dengan sungguh-sungguh. Dan yang keempat adalah dengan bekal, harus memiliki bekal, beli alat tulis dan sebagainya. Dan yang kelima adalah suhbatul ustad, harus dengan bimbingan ustad. Ini tidak kalah penting. Seorang belajar ilmu agama itu harus didampingi dengan guru. Ya. Karenanya dalam Kitabul Ilmi, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwasanya siapa yang menjadikan bukunya itu sebagai guru, maka pasti salahnya itu lebih banyak daripada benarnya. Artinya orang-orang yang menjadikan buku ini sebagai gurunya saja, dia nggak mau berguru langsung dengan guru, nggak mau belajar langsung dengan seorang guru, dia hanya bermodalkan buku saja, maka dipastikan ilmunya salahnya itu lebih banyak dibandingkan apa? Kebenarannya. Karena kalau dia salah dalam memahami buku, nggak ada yang membenarkan, terus dia dalam kesalahan, tetapi dia nggak sadar bahwa dia ini salah. Maka penting ada bimbingan dari ustadz. Dan yang terakhir adalah tulus zaman, yaitu membutuhkan waktu yang panjang. Ya, maka harus bersabar. Ya, bersabar dalam menuntut ilmu, capek, letih, ya, bermodalkan, ya, beli bensin ke sini dan sebagainya, itu termasuk buah daripada kesabaran. Dan yang terakhir, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa inilah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan kita semua, termasuk dalam urusan menuntut ilmu. Ya, kita bertakwa kepada Allah, ya, dengan menjalankan ketaatan-ketaatan kepadanya serta menjauhi segala larangan-larangannya. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu Allah itu cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Bahkan dalam banyak ayat Allah menjelaskan, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan jalannya. Allah akan mudahkan, akan memberikan solusi, akan memberikan jalan keluar terhadap permasalahannya. Ya, Allah akan memberikan kemudahan kepadanya dalam segala urusan, termasuk dalam menuntut ilmu. Ya. Kiranya kalau kita ini ada hambatan dalam menuntut ilmu, maka coba diintrospeksi diri ketakwaan kita kepada Allah. Jangan-jangan kita ini belum bertakwa, atau ketakwaan kita itu belum maksimal. Sehingga yang diperbaiki itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertakwa, insyaallah Allah Azza wa Jalla akan memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Ya, masih banyak lagi nasihat-nasihat tentang ilmu, kita cukupkan sampai di sini. Ya. Dan insyaallah nanti kita lanjutkan pada prinsip yang kelima tentang mengenal wali Allah dan wali syaitan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.